Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kita melanjutkan pelajaran fisika kelas 12. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan sedikit mereview soal untuk tugas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau tugas di pertemuan sebelumnya itu kan suruh mencari hambatan jika keadaannya diubah ya. Jadi kemarin kan R1 R2. Nah, suruh hambatan di keadaan kedua. Oke, di keadaan pertama itu kan sudah diketahui apa tadi, panjangnya diketahui, kemudian A nya juga diketahui ya kan, sama R nya juga diketahui. Yang belum diketahui adalah rho atau hambatan jenisnya. Kemudian untuk yang keadaan kedua itu kan yang diketahui apa saja, saya agak lupa, panjang kawatnya sama alasnya ya. Oke, jadi dalam hal ini ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama kalian harus temukan dulu nilai dari hambatan jenis kawatnya. Karena apa? Karena kawat yang digunakan itu kan kawat yang sama ya. Jadi kita bisa terapkan hambatan jenis ini untuk soal di keadaan kedua. Kemudian barulah kita masukkan rumus untuk mencari hambatan. Rho apa ya? A per A. Oke, kemudian cara yang kedua ini pakai langsung, jadi pakai perbandingan ya. Jadi hambatan keadaan kedua per keadaan pertama, rho L1 per A1. Ini rho maaf, ini 2 L1 per A1. Hambatan jenis kan sama. Oke, jadi nanti R2 per R1 nanti sama dengan L2 per A2 dikalikan A1 per L2. Udah gitu saja. Oke, baik, kita lanjut saja. Nanti kalau ketemunya sama, mungkin cuma berbeda perhitungannya ya, ada yang 150 sampai 160, tapi jawaban yang tepat adalah 160. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff dan juga rangkaian seri paralel ya, rangkaian seri paralel. Nah, kita ketahui bahwa arus listrik ya, kita review dulu. Arus listrik itu mengalir ya dari kutub positif ke kutub negatif ya, dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, saya bilang, nah, kuat arus listrik itu bergantung pada besarnya sumber tegangan dan juga hambatan pada rangkaian arus listriknya, ya. Jadi misalkan saya gambarkan sebuah rangkaian ya, maaf ya, ini mengalir, ini hambatannya. Nah, arus listrik ini dapat dicari dengan menggunakan yang namanya hukum Ohm ya, I sama dengan V per R, seperti itu. Nah, tetapi rangkaian arus listrik ini di kehidupan kita sehari-hari itu ternyata nggak sesimpel ini ya. Terkadang ada banyak sumber tegangan dan juga ada banyak sekali hambatan. Misalkan ya, kalian menggunakan yang namanya stop kontak ya. Stop kontak di rumah kalian.
Misalkan colokan pertama kalian gunakan untuk HP, colokan kedua untuk laptop, colokan yang ketiga untuk kipas. Nah, tentunya arus yang melalui berbagai perangkat ini ya, HP, laptop, dan kipas, itu besarnya akan berbeda-beda ya, karena karakteristik dari perangkatnya itu juga berbeda-beda. Oke. Nah, rangkaian listrik itu bisa disusun dari banyak hambatan dan juga banyak sumber tekanan ya, tergantung apa ya, tentunya tergantung pada kebutuhan kita. Misalkan kalau penerapan di rumah pada lampu rumah, nah kita kan butuh suatu rangkaian dimana ketika kita mematikan lampu, misalkan kita mematikan lampu di kamar tamu, itu kita buat supaya lampu di kamar kita, kemudian lampu di kamar keluarga itu tidak ikut mati, ya kan? Nah, kemudian penerapan yang lainnya, misalkan ada pada lampu ya, misalkan kita punya lampu yang butuh 9 volt ya tegangannya, terus kita punya baterai 1,5 volt. Nah, otomatis kita butuh berapa baterai ya, untuk menyalakan lampunya. Oke. Nah, hal-hal tersebut itu akan kita pelajari pada hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff. Ini dari orang Jerman ya, tulisannya Kirchhoff tapi bacanya Kirchhoff ya, Kirchhoff. Nah, pada hukum Kirchhoff ya, pada hukum Kirchhoff ini adalah hukum Kirchhoff. Nah, dia itu mengembangkan dari hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm untuk arus dan tegangan pada rangkaian yang lebih rumit. Nah, perkembangan dari hukum Ohm ke hukum Kirchhoff ini dia menggunakan dua dasar ya. Jadi dasar yang pertama, Kirchhoff ini mengembangkan yang pertama, dia punya dasar yang namanya hukum kekekalan muatan. Kemudian yang kedua, pada hukum kekekalan energi. Nah, jadi pada hukum kekekalan muatan mengatakan bahwa total muatan listrik pada suatu sistem jumlahnya akan selalu tetap. Sedangkan pada hukum kekekalan energi, total energi suatu sistem jumlahnya juga akan selalu tetap. Yang akan kita pelajari adalah hukum 1 Kirchhoff yang berdasarkan pada hukum kekekalan muatan, di mana hukum 1 Kirchhoff ya, di sini saya tuliskan hukum 1 Kirchhoff. Nah, itu berbunyi jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan
dalam suatu rangkaian rangkaian listrik ya, sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Oke, jadi arus listrik yang masuk melalui titik percabangan itu akan keluarnya juga akan sama. Jadi kalau kita gambarkan ya, kalau kita analogikan, misalkan titik percabangannya ini ya. Oke, ini ada arus masuk ke titik, kemudian keluarnya dari titik juga. Ini I1, I2, I3, I4, I5. Oke, jadi jumlah arus yang masuk ke titik yang mana? I1, I2. Berarti jumlah arus yang masuk, I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Yang masuk mana? I1 ditambah I2 akan sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Oke, misalkan ya, untuk contohnya, jika I1 itu sama dengan 5 ampere, kemudian I2 nya itu 2 ampere, kemudian I3 nya itu 2 ampere, I4 nya itu 1,5 ampere, maka yang ditanyakan I5 nya berapa? Oke, langsung saja kita pakai ini, hukum 1 Kirchhoff. I masuk, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. I masuknya kan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Ini 5 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1,5 tambah I5. Kita jumlahkan, ini 7, 3,5 tambah I5, otomatis I5 nya berapa? 7 kurangi 3,5 sama dengan 3,5 ampere. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut untuk yang rangkaian seri paralel ya, rangkaian seri paralel. Nah, untuk rangkaian seri, oke, sini saya gambarkan dulu rangkaian seri. Ini review saja. Oke ya. Nah, biar ada 3. Ini R1, R2, R3. Oke. Nah, untuk rangkaian seri kita akan analisis 3 ya. Jadi arus, kemudian beda potensial atau tegangan sama hambatannya. Nah, pada rangkaian seri arus yang mengalir itu sama ya. Jadi arusnya itu mengalirnya selalu sama, besarnya sama. Kenapa sama? Karena tidak ada percabangan. Misalkan kalau ada percabangan berarti nanti besar arusnya akan berbeda-beda. Seperti hukum Kirchhoff 1 ya. Jadi I-nya itu selalu sama.
itu sama ya. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I totalnya. Kemudian untuk beda potensialnya, nah kalau beda potensial itu merupakan beda potensialnya itu dapat diukur melalui hukum Ohm ya. V sama dengan I kalikan R. Misalkan kita cari beda potensial di sini untuk R2 ini. Nah, otomatis V-nya nanti juga V2, I-nya kan sama ya karena seri, kemudian R-nya juga R2 seperti ini. Misal cari V3, ya udah ini bisa terus boleh 2 ini berarti I3 kali R3. Kemudian sifat dari V untuk tegangannya itu beda-beda ya, karena hambatan juga beda-beda. Maka V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan V total. Nah, untuk hambatannya itu bisa kita ganti ya, kita sederhanakan menjadi cuma satu hambatan. R seri. Jadi kalau seri itu dijumlah ya, R1 R2 tambah R3. Nah, penerapan rangkaian seri itu biasanya apa ya, di alat-alat elektronik sebagai indikator apakah alatnya masih berfungsi atau tidak. Misalkan TV itu kan ada LED-nya, lampu yang merah-merah itu loh, kalau dinyalakan pasti akan berubah ya, ada yang nyala, ada yang mati. Nah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian paralel ya. Kalau rangkaian paralel, nah saya gambarkan. Yang panjang ini positif ya, ini R1 R2 R3. I2 I3. Oke. Nah, kita pertama analisis arusnya dulu. Nah, kira-kira arus yang mengalir ya dari sumber tegangan ini ke cabang 1, cabang 2, cabang 3 apakah sama? Berbeda ya, karena menuruti hukum satu Kirchhoff tadi berbeda-beda. Nah, besarnya gimana? Besarnya itu tergantung ya. Besar I-nya itu tergantung dari besar resistornya ya. Jadi kalau resistornya itu semakin kecil, maka arusnya akan semakin besar ya. Kemudian menurut hukum satu Kirchhoff, jadi I ya, I yang ini ya, itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, ini bisa dianalogikan seperti jalan. Istilahnya di sini ada kerumunan orang ya, kerumunan orang membawa motor ya, membawa motor. Nah, disediakan 3 jalur. Jalur yang pertama ini adalah jalur aspal, yang kedua jalur kerikil, yang ketiga jalur tanah liat. Nah, otomatis orang-orang kan akan memilih ke jalur yang paling sedikit
hambatannya, yaitu jalur aspal. Oke, jadi nanti arus yang paling banyak itu adalah arus yang berada pada hambatan yang paling kecil ya. Kemudian sisanya akan masuk ke kerikil dan tanah liat. Jadi kalau semakin besar hambatannya, maka semakin kecil juga arusnya, seperti itu. Kemudian untuk besar arusnya itu juga bisa dicari dengan hukum Ohm juga ya. Jadi V per R, misalkan cari V1 berarti V1 per R1 seperti itu. Untuk ciri yang selanjutnya itu tegangannya sama ya, tegangannya sama. Nah, tegangan di tiap cabangnya itu sama kalau paralel. Kemudian ini juga bisa disederhanakan ya. Rangkaian ini juga bisa disederhanakan menjadi satu saja hambatannya ini dengan cara diseperkan ya. R paralel sama dengan seper R1 R2 tambah seper R3. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.